Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas, tidak ada lagi kata yang wajib kita ucapkan melainkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari kita membuka mata kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya, pujian-pujian sejak membuka mata sampai menutupnya kembali. Semua pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri teladan yang baik bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Masya Allah ya. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, pada kesempatan kali ini ya, di kesempatan yang penuh berkah ini ya, insya Allah ya, saya pribadi akan sharing sedikit ya, berbagi bagaimana kita ya menjadi seorang mahasiswa muslim yang baik. Karena dulu saya juga mahasiswa ya, bagaimana kita bisa menjadi seorang tenaga kesehatan, seorang dokter yang baik ya, seorang muslim yang benar-benar bermanfaat bagi manusia banyak ya. Karena perlu ketahui adik-adik sekalian ya, ini calon dokter semua ya, atau ada juga ada psikolog juga, masya Allah, tenaga kesehatan ya, psikolog kemudian dokter ya. Ini adalah pekerjaan yang sangat penting di masyarakat ya. Dan kita agama Islam gitu ya. Kita agama Islam ya, ini patokan utamanya adalah bagaimana kita bisa memberikan manfaat, memberikan manfaat bagi manusia bahkan semesta alam, memberikan manfaat baik muslim maupun non muslim, baik hewan ya, hewan besar maupun kecil. Seorang muslim harus bisa memberikan manfaat yang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baik kita adalah sebaik yang paling banyak bermanfaat bagi orang lain. Ini saya ceritain sedikit adik-adik sekalian ya, pengalaman kita, terutama ini mohon maaf ya, terutama bagi teman-teman yang dokter ya. Jadi kehidupannya seperti ini adik-adik sekalian. Kita perlu ingat ya, bahwasanya tolak ukur keberhasilan ini adalah manfaat. Tolak ukur. Jadi kalau mau berhasil, ini berhasil, dokternya berhasil, orangnya sukses, berhasil. Perlu diingat, patokan utamanya adalah manfaat. Jadi siapa yang paling berhasil? Dokter yang paling berhasil, dokter yang paling hebat, psikolog yang paling berhasil, manusia yang paling hebat. Ini adalah yang paling banyak memberikan manfaat pada manusia. Patokan sukses adalah manfaat. Ini patokan sukses. Oleh karena itu, Nabi kita mengajarkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling memberikan manfaat paling banyak. Ya, adik-adik sekalian, ini sengaja saya sampaikan karena nanti di masa akan datang, terutama kita ya, mohon maaf saya contohkan yang dokter ya. Teman-teman kita yang dokter, kadang-kadang kita ini ya, kurang memberikan manfaat bagi orang sekitar kita. Contoh misalnya, ya mudah-mudahan kita nggak ada nanti ya, kita dokter ini terlalu sibuk. Katanya banyak yang bilang kalau dokter itu egosentris, benar nggak? Ya. Jadi memang bukan karena sifatnya, tetapi karena tuntutan pekerjaan. Ya. Pagi-pagi sudah ke rumah sakit,
belajar. Dan seorang dokter itu dia jarang bekerja tim, ya tidak. Kalau kerja di perusahaan, kerjanya tim ya. Ada pemasaran, ada yang pencatatan, bendahara. Tetapi kadang-kadang kalau pekerjaan dokter bahkan psikolog ya, itu kan one man show, sendiri kan, mau obatin pasien sendiri. Kadang-kadang kita tidak butuh, ini tuntutan pekerjaan kita. Kadang-kadang kita tidak butuh dengan yang lain, sehingga kita sendiri. Dokter jarang bermuamalah sendiri. Kemudian juga belum praktek pribadi. Ya. Kira-kira kalau dokter praktek sampai jam berapa? Buka sore, tutupnya jam 10 malam. Masih mending ya kalau kita di kota besar jam 12 malam. Setiap hari atau ada liburnya? Kecuali hari Minggu libur. Ya. Jadi tuntutan pekerjaannya menuntut kita kadang-kadang egosentris. Nah, hadirin sekalian, ya, kita dalam bimbingan syariat Islam yang mulia ini, kita jangan lupa patokan sukses sekali lagi adalah apa? Manfaat. Bagaimana kita bisa memberikan manfaat yang banyak kepada manusia. Itulah indahnya Islam. Memberikan manfaat yang banyak. Jangan sampai kita dari sekalian ya, teman-teman yang dokter dan yang lainnya. Jangan sampai nanti kita perumpamaan pohon pinus dan perumpamaan pohon beringin. Jangan sampai kita perumpamaan pohon pinus dan perumpamaan pohon beringin. Pohon pinus itu tinggi pohon pinus, tinggi. Tetapi memberikan daya rindang yang sedikit, ya tidak. Dia tinggi, tetapi manfaat daya rindangnya sedikit. Betapa banyak manusia, dan mohon maaf ya teman-teman yang dokter, yang psikolog, ini berpotensi karena tuntutan pekerjaan. Banyak yang kita nanti ya, seperti pohon pinus, gelarnya tinggi, kedudukannya tinggi, jabatannya tinggi. Nanti kalau dokter sudah ini ya, apalagi dokter perjalanan kita masih panjang. Sekolahnya berapa? Namanya totalnya 6 tahun. 6 tahun ya betul ya. 6 tahun ya, sampai dokter kan. Ya, kemudian spesialis berapa tahun? 4 sampai 5. Saya sekarang sedang ambil spesialis. Saya sedang masuk tahun kelima. Perjalanan panjang. Perjalanan masih panjang. Kita dapat tinggi, jabatan tinggi, gelar tinggi, tetapi tidak memberikan manfaat yang banyak pada orang lain. Karena kita egosentris, memikirkan diri sendiri. Yang ini dalam bimbingan syariat kita yang sempurna, ini bukan orang sukses. Makanya adik-adik, teman-teman sekalian nanti ya, ini dokter karena pekerjaannya yang menuntut. Beda dengan perumpamaan pohon beringin, dia memang pendek, tapi memberikan manfaat yang banyak. Ada orang mungkin ya, mungkin mohon maaf ya, pekerjaannya mungkin pekerjaan rendahan. Orang-orang tidak melihatnya tinggi, tidak melihatnya bagus, tetapi memberikan manfaat yang banyak pada orang sekitar. Mohon maaf, misalnya mungkin pekerjaannya ya, ini mohon maaf ya, mungkin dia sekedar tukang bantu ya, membantu umum ya, bersih-bersih jalan, bersih-bersih, tetapi memberikan manfaat yang banyak. Ya, dia sering senang membantu orang, yang memberikan bantuan, memikirkan ini, ya, kemudian suka membantu, ada yang sakit jenuh dan sebagainya. Banyak orang yang suka sama dia. Inilah orang yang sukses dalam syariat Islam, baik di dunia maupun di akhirat. Orang seperti ini nanti dia keberadaannya ditunggu-tunggu, ketiadaannya dinantikan, dan kepergiannya ditangisi. Kita harus jadi seperti orang itu. Kenapa? Karena orang
sangat berharap manfaat yang muncul dari kita. Ya, ini ada dilihat sekaliannya sebagai mukadimah kita, ya, bagaimana kita nanti ke depannya punya gambaran, bahkan ketika mahasiswa ini pun kita harus memberikan banyak manfaat kepada masyarakat. Sekali lagi dalam Islam, ya, patokan sukses adalah manfaat. Kita camkan bagus-bagus. Ini patokan suksesnya. Sudahkah kita memberikan manfaat pada lingkungan sekitar, pada orang tua kita, pada teman kita? Apakah kita sudah menyebarkan manfaat di muka bumi? Ini patokan. Mahasiswa juga demikian. Patokannya demikian. Kalau ingin jadi sukses adalah patokannya manfaat. Ya, Masya Allah demikian. Ya, hadirin sekalian, ya, kita mulai masuk materinya. Sampai jam berapa, Mas? Sampai jam 11 lebih ya. Nanti ada tanya jawab ya. Ya, boleh. Ya, teman-teman sekalian, hadirin sekalian, kita akan membahas ya, ini ada pembahasan yang kita sharing tawazun ya, dan etika kedokteran dalam Islam. Ya, adik-adik ini masih semester 1 ya semuanya ya, baru masuk ya. Mayoritas semester 1. Kalau semester 1, ya tahun pertama berarti ya. Kalau tahun pertama biasanya masih semangat. Anak kedokteran ya. Anak kedokteran itu tahun pertama masih semangat. Biasanya nanti bolak-balik perpustakaan. Yang kedua, kalau ada tutorial, udah tutorial belum nih? Nah, biasanya paling semangat nyari learning objective. LO-nya paling semangat, lomba-lomba. Silakan yang mau berpendapat pas tutorial. Silakan siapa yang mau berpendapat saya. Rajin ke perpustakaan. Ya. Tahun kedua, ya biasanya kalau tahun kedua ya dari tahunnya apa masalah Pak Rahmat ya dan yang lain-lain. Tahun kedua sedang semangat-semangatnya menikmati suasana mahasiswa. Ya, mahasiswa kan sudah bukan SMA lagi ya, sudah bukan Cipta Monyet, sudah bukan pemuda FLI dan sebagainya ya. Sudah bukan itu lagi. Sudah semangat tahun kedua ya, dan biasanya tahun kedua ini aktif di berbagai organisasi dan sudah memegang berbagai macam posisi-posisi penting dalam band dan sebagainya ya gitu. Itu tahun yang kedua. Tahun ketiga, ada yang tahun ketiga sini? Ada yang tahun ketiga ada? Semester 5. Ya, biasanya kalau semester 5 sudah mulai jenuh. Ya. Nanti kita akan bahas ya, sudah mulai jenuh kalau semester 5. Tahun ketiga sudah mulai jenuh. Nanti pas tutorialnya siapa yang mau berpendapat tunjukkan. Kalau tahun pertama pasti saya. Tahun kelima nanti dipaksa-paksa. Ya, kadang-kadang bagi tugas nanti kamu ya, Ya. Karena saya juga dulu saya di UGM ya, yang paling pertama menerapkan sistem PBL dan tutorial. Dulu di UGM saya diuji percobaannya, angkatan saya. Di fakultas lain belum ada. Tapi di UGM pertama kali saya uji percobaannya. Jadi tahu seluk-beluk tutorial dan sebagainya, PBL tahu, sudah menjalani. Ya, bagaimana trik-trik tutorial, bagi tugas. Ya. Nanti ada learning objective ya, learning objective ada 10 nanti bagi tugas. Kamu 1 kamu 2 ya. Nah, itu ketahuan. Ya, ketahuan. Memang mengalami itu. Tahun ketiga sudah mulai jenuh. Tahun keempat apa lagi? Tahun keempat cuma 2 pikiran. Kalau tidak nikah skripsi. Cuma 2. Ini fase perjalanan mahasiswa. Ya, hadirin sekalian ya. Ini tawazun. Ya, etika dan etika kedokteran. Hadirin sekalian, ya. Islam ini mengajarkan tawazun, keseimbangan. Keseimbangan dunia, keseimbangan, berbagai keseimbangan dalam hal manapun. Dan Islam adalah agama al-wasat, agama pertengahan. Ya, agama pertengahan ini agama Islam sudah menjadi rahmatan lil alamin. Ya. Tetapi dalam keseimbangan tersebut, hadirin sekalian, seorang muslim tetap orientasinya adalah akhirat. Seorang muslim orientasinya akhirat. Ya. Dan seorang muslim
tapi akhirat selalu di hati. Seorang muslim harus menggenggam dunia. Seorang muslim tidak boleh bodoh. Muslim tidak boleh ketinggalan teknologi. Seorang muslim tidak boleh pendidikannya mohon maaf rendah, tidak sekolah. Seorang muslim tidak boleh tidak pernah baca. Seorang muslim harus menguasai teknologi. Muslim menguasai pendidikan. Muslim menguasai dunia. Harusnya begitu. Tetapi tetap akhirat di hati. Ini muslim. Ini muslim. Jadi muslim dunia di tangan, tapi semuanya orientasinya akhirat. Apa tujuan dunia ini? Tujuannya akhirat. Itu prinsip seorang muslim. Jadi jangan sampai hadirin sekalian punya gambaran muslim itu meninggalkan dunia. Jangan sampai. Jangan sampai punya anggapan muslim itu meninggalkan dunia. Saya kalau agama sudah jadi ustaz, kemudian hidup seadanya, hidup zuhud, selesai. Tapi muslim itu bahkan didorong pintar, ya, kemudian menguasai dunia, teknologi dan sebagainya. Muslim demikian. Jangan sampai ada salah paham. Kemudian ada sekalian ini yang penting, akhirat di hati. Ya, akhirat di hati. Kalau kita Islam agama yang sudah sempurna, kita sebagai muslim kembali ke agama, mempelajari agama, tidak menghalangi sedikit pun urusan dunia kita. Jadi adik-adik sekalian, kalau kita kembali ke agama, lihat pendapatnya ulama kita, sesuai bimbingan ulama kita, ini tidak menghalangi sedikit pun urusan dunia kita. Tidak ada yang terhalangi. Bahkan agama kita ini malah mendukung dan mensupport urusan dunia kita. Jadi jangan sampai ada pikiran, jangan sampai sekali-kali ada mindset kita, kalau kita kalau kita mulai mendekat agama, belajar agama, menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis, kemudian dunia terbengkalai, atau kegiatan yang terkait agama itu terus menghalangi dunia kita, tidak. Justru agama ini mendukung supaya kita sukses. Nanti saya ceritain adik-adik sekalian, di zaman keemasan Islam, di zaman keemasan Islam dulu, kejayaan Islam. Jadi dulu adik-adik sekalian, Islam pernah berjaya. Ya, belum ada dalam sejarah dunia yang seperti Islam, yaitu menguasai sepertiga isi dunia dalam waktu 30 tahun. Itu belum ada sejarah dunia mencatat demikian. Dalam waktu berapa? 30 tahun menguasai sepertiga dunia. Belum ada sejarah dunia. Kapan itu masanya dari sekalian? Zaman Khalifah. Ya, itu sampai di Andalusia Spanyol. Ya, sampai di Andalusia Spanyol. Dan sekolah kedokteran pertama di sana. Islam semuanya. Justru mendukung. Nanti saya bahas. Zaman keemasan Islam itu ilmuwan sekaligus ulama banyak. Ilmuwan sekaligus ulama banyak. Keemasan Islam. Harusnya muslim demikian. Dan belajar agama, kembali ke agama, ini tidak menghalangi dunia sedikit pun, bahkan itu pun. Ya. Justru kelemahan umat Islam, ya, kemunduran kita ini karena kita meninggalkan agama kita. Percaya deh. Coba ayat pertama yang turun apa? Iqra, artinya apa? Baca lah ya Allah. Banyak tidak kaum muslimin yang meninggalkan ayat ini? Banyak.
Disuruh membaca, belajar harus pintar. Sumber utamanya, apalagi kalau kita berbicara tentang motivasi Islam, tentang ilmu luar biasa. Jadi adik-adik sekalian belajar di fakultas kedokteran ini pintar agama. Jadi dokter yang pintar, dokter yang berhasil, IP-nya harus kemelut katanya. Apa IP itu kemelut? IP itu kemelut. Kemelut. Kumlaut maksudnya. Bukan kemelut, bukan gawang. Kumlaut. Jadi ajaran Islam itu sekolah yang tinggi, belajar yang baik, dapat IP yang tinggi. Ini ajaran Islam. Saya pribadi pun berusaha menerapkan. Saya sekolah, habis di dokter lanjut sekolah. Saya sekarang sedang mengambil PhD, spesialis sekaligus S2. Jadi sekarang sedang menggarap 2 tesis. Sekolah yang tinggi, belajar. Ini kan perintah Islam. Ya, kalau kita sebutkan dalil-dalil kita harus pintar, harus belajar yang lain, banyak motivasi dalam Islam. Kalau ilmi faridatun ala kulli muslim. Di ayat Al-Quran yang lain yang banyak. Ya. Di ayat yang lain banyak ya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Dinaikkan berapa derajat? Hal yastawi alladziina ya'lamun walladziina la ya'lamun? Apakah sama orang-orang yang pintar dengan orang-orang yang tidak pintar, yang tidak belajar? Ya, ini harus motivasi itu kan. Belajar kedokteran yang bagus, lulus, menguasai dunia, ini kan perintah Islam dan berpahala, nanti berbuat surga. Berbuat surga. Ya. Berbuat surga. Kemudian adik-adik sekalian, ini perlu kita jelaskan juga. Dalam Islam, semua orang sudah ada jalan jihadnya masing-masing. Semua orang sudah ada jalan jihadnya masing-masing. Ada yang jalan jihadnya jadi ustaz, ada yang belajar agama, ada yang jalan jihadnya jadi dokter, ada yang jalan jihadnya jadi psikolog, ada yang jalan jihadnya jadi pejabat dan sebagainya. Semua sudah punya jalan jihad masing-masing. Kalau ditekuni, dikerjakan dengan ikhlas, kemudian dipelajari dengan baik agar profesional, ini berbuah surga tertinggi. Jadi jangan sampai kita punya mindset surga tertinggi jadi kaplingannya ulama dan ustaz. Dokter muslim surga tertinggi, psikolog muslim surga tertinggi, pedagang muslim surga tertinggi, dapat surga tertinggi. Asalkan ikhlas dan berusaha profesional atau ikhlas. Innallaha yuhibbu innallaha ahabba idza amila ahadukum al-amala ayyukinahu. Sesungguhnya Allah suka kalau salah seorang dari kalian mengerjakan suatu amal, dokter, pedagang, psikolog, ayyukinahu, dia itkon profesional. Jadi jangan dilihat masing-masing sudah ada. Adik-adik sekalian, kita teman-teman calon dokter, calon spesialis, calon psikolog, saya dokter. Berarti ini jalan jihad yang Allah pilih buat kita. Bagaimana caranya? Kita profesional di bidang tersebut dan mencintai Allah. Jalannya dengan bagus. Profesional, ikhlas, surga tertinggi. Surga tertinggi. Ada yang pernah dengar ceritanya Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni apakah dia pejabat? Apakah dia ahli ilmu? Ahli ilmu bukan. Bukan kan? Bukan pejabat, bukan ahli ilmu. Apakah dia punya harta yang banyak? Tidak. Tapi surga tertinggi, tabiin yang paling mulia. Yang ketika bertemu dengan Umar minta supaya tolong wahai Uwais, doakan aku dan mintakan ampun padaku kepada Allah. Sekelas Umar minta tolong pada Uwais yang notabene-nya hanya pembantu kaumnya, artinya jabatan, pembantu, pesuruh-suruh dan tidak terkenal di dunia.
Uwais saja begitu karena dia ikhlas, kemudian berbakti pada ibunya. Apalagi teman-teman kita dokter, surga tertinggi. Ya. Jadi kita sudah ada jalan-jalan masing-masing. Bagaimana cara mendapatkan surga tertinggi bagi saya dokter, teman-teman sekalian, teman-teman kedokteran, calon mahasiswa? Bagaimana cara mendapatkan surga tertinggi? Untuk belajar. Ya. Pertama belajar ilmu agama yang penting-penting aja ya. Belajar akidah yang benar, tauhid yang benar, fikih keseharian, dan akhlak Islam yang mulia. Ini ilmu yang wajib dipelajari oleh semua muslim. Kalau ilmu usul tafsir, ilmu usul fikih itu tidak wajib. Jadi sekarang belajar ilmu dasar yang wajib dulu. Akidah yang benar, tauhid yang kuat, fikih keseharian ya. Jangan-jangan sudah besar, sudah sampai sini tidak tahu fikih mandi besar. Ya, sudah tahu kan fikih mandi besar. Harus tahu kan, tidak sah soalnya jadi soalnya tidak sah. Ya harus tahu kemudian akhlak Islami. Kemudian setelah itu belajar yang rajin. Belajar berusaha jadi profesional. Jangan nanti mau nyuntik jalurnya ketinggalan. Ya. Karena takutnya itu keterlaluan atau gitu nggak tahu nyuntik kena salah. Orangnya baca. Belajar yang di belajar dasar kemudian profesional. Belajar yang rajin, berusaha profesional. Ini berbuat surga tertinggi. Sebagaimana Uwais. Ini kan motivasi Islam. Ya, motivasi Islam. Agama kita sudah ngatur. Ya, oleh karena itu, ya Nabi SAW itu membiarkan sahabatnya. Kalau yang kaya kaya silahkan kaya. Itu jalan jihad yang Allah bukakan bagi dia. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, Anas bin Malik, kaya semua orang kaya, jutawan, miliarder. Dibiarkan sama Nabi, silakan. Ya, dibiarkan kaya. Jadi teman-teman dokter nanti kalau mau jadi kaya silakan. Tidak dilarang dalam Islam. Ada sahabat yang miskin, tetapi fokus dengan ilmu. Jalan jihadnya ilmu. Misalnya Abu Hurairah. Abu Hurairah miskin dan Abu Hurairah dalam waktu 3,5 tahun menjadi penghafal hadis yang paling banyak. Miskin tadi, biarkan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sesuai dengan jalan jihad masing-masing biarkan. Tetapi poinnya adalah akhirat di tanganku. Akhirat di tanganku. Bagaimana dunia yang kita genggam ini orientasinya tujuannya adalah akhirat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk menyembah kepadaku dan beribadah. Ada di sekalian beribadah kan ada dua. Yang pertama yang ibadah mahdhah, salat, zakat dan sebagainya. Yang kedua ibadah ghairu mahdhah. Ini ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah yang orientasinya akhirat. Apa itu ibadah ghairu mahdhah? Belajar. Kalau mahasiswa ya belajar tugasnya. Itu ibadahnya. Kalau saya sudah punya anak istri, memberi makan kepada anak istri saya ibadah. Betul ya? Ini ibadah. Jadi itulah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, untuk beribadah kepadaku, bukan artinya tiap hari sholat, tiap hari zakat, tiap hari puasa, bukan. Ya, belajar anak kedokteran ibadah kepada Allah. Perintah dapat pahala. Ya, IP-nya 4 dapat pahala. Besar mana pahalanya IP 4 sama IP 3? IP 4 dong. Karena lebih besar niatnya. Ini perintah agama. Jadi belajar ya kita belajar. Masing-masing kita sudah ada jalan jihadnya. Adik-adik sekalian harus belajar. Kalau dia dokter yang hebat, psikolog yang hebat, ya sekolah yang tinggi, punya hikmah aliyah, memberikan banyak manfaat bagi manusia, ya dengan akidah yang kuat, ya tauhid yang kokoh, ya belajar juga dasar-dasar akidah. Jangan sampai nanti belum apa-apa sudah kena liberal, ya. Karena akidah dan tauhidnya tidak kuat, liberal kena, kemudian komunis juga kena. Ya, harus akidah semuanya kuat dulu. Kalau akidah sama tauhid ini tidak ada tarik ulur. Ya artinya ini harga mati kalau akidah dan tauhid. Harus kita belajar benar.
harus bagus, menguasai teknologi, ya, dan itu adalah ibadah kita. Ibadah gue rumah kalau kita ikhlas benar-benar berbuah surga yang tertinggi di bawah semua. Tertinggi. Jadi bukan sekali lagi ya, jangan sampai kita punya mindset surga itu kampingannya ustaz sama ulama. Sebagaimana Waisyah. Ikhlas ya, dan benar-benar berniat surga tertinggi. Surga tertinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi kita punya jalan jihad masing-masing. Kalau semuanya jadi ustaz, saya akan ingat masih. Nanti pasiennya kasihan. Pasiennya bilang ke dokternya, aduh Pak Dokter, kenapa? Saya takut banget. Kenapa takut? Ini pertama kali saya disuntik Pak Dokter. Oh jangan khawatir, saya juga pertama kali nyuntik orang. Ya kan, kalau semuanya dari dokter ya kan, ini bahaya. Itu selagi mempertimbang tadi kita ya, dunia di tangannya. Dan tadi juga demikian etika kedokteran juga dalam Islam. Ya, kita juga memperhatikan etika salah satunya tadi yaitu memberikan manfaat yang banyak bagi orang lain. Jadi jangan kita hanya berpikir egosentris. Iya, kemudian ya adik-adik sekalian, ini sebagaimana di slide ini sekedar contoh ya, sekedar contoh bagaimana tenaga kesehatan ini profesi yang mulia, psikolog, perawat, bidan, dokter. Ya kalau psikolog kan kesehatan pikiran. Ini adalah tenaga yang mulia. Ya kalau kita berkaca kepada sejarah, jas merah, jangan lupa sejarah. Itu ajaran Islam loh itu. Ajaran Islam jas merah nih. Jangan lupakan sejarah. Karena sepertiga isinya Al-Quran isinya sejarah dan kisah-kisah. Maka hadisan yang ini bukan kisah yang dibuat-buat. Ya. Bukan kisah yang dibuat-buat. Sepertiganya isinya sejarah dalam Al-Quran supaya kita jangan melupakan sejarah. Nah, kita coba lihat sejarah bagaimana. Poinnya adalah adik-adik sekalian di zaman dahulu dokter-dokter kita, ini contoh aja ya, banyak yang lain. Dokter Cinta, dokter Stomo, ini semuanya dokter. Tetapi mereka bukan dokter kok. Mereka punya dokter plus, dokter plus. Nah, begitu juga kita sekarang. Jangan jadi mahasiswa kok. Jangan jadi mahasiswa saja. Kalau mereka ini juga dokter Hajiman juga sama. Ya. Semua dokter. Dokter, tapi bukan dokter yang biasa saja. Dokter yang plus. Mereka juga berjuang dalam memajukan pendidikan dan berjuang untuk kemerdekaan NKRI tercipta. Jadi jangan lupa. Artinya adik-adik sekalian, kalau sekarang menjadi mahasiswa, jangan jadi mahasiswa saja. Bagaimana mahasiswa saja itu? Mahasiswa saja ini rugi ya. Jadi mahasiswa saja. Bagaimana mahasiswa saja? Ya, berangkat ke kampus, belajar, pulang. Berangkat ke kampus, belajar, pulang. Ke kampus, belajar, pulang. Ke kampus, ujian, pulang, lulus. Ini cuma mahasiswa saja. Maksud saya, jangan sekedar menjadi mahasiswa saja. Harus mahasiswa plus. Begitu juga nanti kalau sudah jadi dokter, jangan jadi dokter saja. Pulang, berangkat, praktek, dapat uang, pulang. Pulang, dapat uang, dapat praktek, pulang, itu terus. Dan menjadi aktivitas harian yang menjenuhkan dan membosankan. Ya, harus plus. Saya ingin contohkan ini dokter-dokter zaman kita dulu plus. Tidak hanya dokter saja, tapi memikirkan memajukan pendidikan bangsa dan kemerdekaan NKRI tercipta. Kita pun demikian ada dari sekalian sekarang mahasiswa. Jangan sampai hanya jadi mahasiswa. Kita di kerjaannya apa? Pergi kampus, belajar, pulang menghafal, ujian, selesai. Belajar, kuliah, pulang, selesai. Harus jadi mahasiswa plus. Bagaimana mahasiswa plus? Mahasiswa plus pertama ya, dia belajar tetapi dia juga belajar berorganisasi. Belajar berorganisasi. Ada sekalian kalau sudah masuk dunia kerja,
Kalau masuk dunia kerja, kita membutuhkan kemampuan berorganisasi, kemampuan bermuamalah dengan orang, mengatur orang, kemampuan melobi-lobi, kemampuan bertemu dengan orang hebat, bagaimana perlakuannya, pertemuan bagaimana caranya mengatur kata, mengatur bahasa, ya, memahami karakteristik orang. Kalau kita punya bawahan bagaimana, ini belajar. Diajarkan nggak di fakultas kedokteran? Ada SKS-nya tidak? Tidak ada. Tidak ada kan kemampuan organisasi, lobi-lobi, ketemu, ya, berhadap, mengatur, manajemen orang. Tidak diajarkan. Tidak diajarkan. Padahal ketika kerja nanti itu adalah hal yang utama. Hal yang utama dan diajarkan. Oleh karena itu ada yang sekalian, jangan jadi mahasiswa biasa doang. Tetapi manfaatkanlah beberapa organisasi bermanfaat di kampus ini. Kita belajar di sana, belajar kita berorganisasi, belajar memegang amanah, belajar interaksi dengan orang dalam suatu organisasi, ya. Karena itu mahasiswa difasilitasi, ada BM, ada logis namanya, logis bukan seksi keislaman. Nah, ya kalau kita di sana logis namanya. Atau rumus namanya musola dan sebagainya. Pokoknya itu. Jadi ikut ya. Belajar memegang amanah, belajar ngatur orang, itu ilmu yang sangat dibutuhkan nanti, bahkan ilmu yang dibutuhkan di masyarakat. Nanti kita akan paham bagaimana karakteristik orang dan sebagainya. Ikut ya. Dan belajar memegang amanah. Ya. Jadi dan itu salah satu sarana memberikan manfaat bagi orang lain. Ya, kemudian ada organisasi apa ikut, ya, ada misalnya ya, majalah indie, itu bisa main. Apa yang lain-lain. Jadi jangan sampai jadi mahasiswa yang biasa-biasa saja belajar, ya, belajar organisasi, belajar mengatur orang. Itu yang penting nanti di dunia kerja dan di masyarakat. Bagaimana kemampuan komunikasi. Hadirin sekalian, ini sebagai bukti ya. Setelah kita lulus, ternyata tidak hanya IP yang menjadi patokan utama, tapi bagaimana kemampuan dia berinteraksi dengan masyarakat dan kemampuan dia manajemen diri. Kalau sudah praktek nanti teman-teman dokter, kalau adik kan pernah berobat ke dokter pas kecil, pas periksa ke dokter pernah nanya sama dokternya, Pak dokter, IP-nya berapa Pak? Pernah nanya, IP-nya berapa? IP saya masakum, nilai 1,4 kalau pernah jadi. Ada yang nanya? Tapi yang dinilai dengan masyarakat apanya? Apanya dinilai sama masyarakat? Kan penyambutan dokternya. Bagaimana dia menyambut, ya, dia banyak ngomong. Apalagi pekerjaan dokter itu, kalau pekerjaan lain, fokus humor. Ngomong sedikit bekerja, Pak. Tapi kalau dokter enggak, ya, fokus humor. Cerewet kalau yang disenangi sama pasien. Ini tidak. Iya, kalau dokternya cuma diem aja, bisa-bisa, ya, ngomongnya nanti setelah menyebutkan angka yang dilayarkan, tiba-tiba menurut saya 100.000 Pak, ngomongnya baru itu. Apalagi psikolog juga lebih banyak. Itu dipelajari. Jadi itu sekalian sekarang, ya, manfaatkan organisasi-organisasi di kampus yang bermanfaat. Itu organisasi keislaman itu manfaat. Belajar ikut masuk, ikut mengatur, memberikan manfaat. Kemudian jangan jadi mahasiswa biasa aja. Jadi mahasiswa yang memanfaatkan usia mahasiswa. Contoh misalnya, adik-adik sekalian ya, ini contoh salah satu contoh. Katanya orang kalau ingin menguasai dunia, kuasai dahulu bahasa. Kalau ingin menguasai dunia, kuasai dulu bahasa. Ada dua bahasa penting yang perlu kita pelajari sekarang lagi. Bahasa Inggris satu lagi, bahasa Arab. Belajar. Jadi dua-duanya belajar saat mahasiswa. Penting dua-duanya. Inggris untuk dunia, yang orientasinya akhirat, Arab untuk agama kita. Bahkan Arab sekarang sudah menjadi bahasa internasional. Bahasa Arab. Bahasa internasional sekarang Arab
Jadi contohnya misalnya, jadi mahasiswa jangan itu aja. Jadi mahasiswa ya nanti sore saya khusus bahasa Inggris, malamnya habis maghrib saya belajar bahasa Arab. Kan gitu. Ya tidak. Jangan jadi mahasiswa biasa aja. Bagaimana bisa memberikan manfaat? Apalagi ada sekalian nanti yang melanjutkan sekolah, ya bahasa Inggris penting. Ya, saya punya pengalaman kerja di rumah sakit. Ya alhamdulillah saya punya basic bahasa Inggris. Bisa lah kalau ngomong yang nyambung. Kemudian juga punya basic pernah belajar bahasa Arab, kalau ngomong juga bisa nyambung. Jadi kalau di rumah sakit, ya saya waktu itu kerjanya di Lombok ya, daerah pariwisata. Mau turis Arab ada, turis Eropa ada. Jadi ketika ada pasien datang, ya pasien datang ya orang boleh lah ya. Orang Eropa Amerika itu perawatnya pada nanya-nanya ya pasti nyari dokter yang bisa bahasa Inggris. Kadang-kadang kita dipanggil itu bangsa ya. Kemudian juga pernah ada pasien orang Arab ketika datang bingung. Alhamdulillah saya punya basic bahasa Arab, sudah belajar, akhirnya bisa nyambung dan bisa. Ini adalah nilai plus. Sehingga contohnya ini sendiri baru satu contoh. Nanti ada sekalian jangan jadi mahasiswa ini biasa aja. Bagaimana nanti setelah pulang kampus, pulang belajar, yang misalnya sekarang jam 8 belajar, jam 8 kuliah. Biasanya ada selang waktu tidak? Ada kan selang waktu ada ya. Misalnya jam 8 kuliah, nanti jam 10 lagi kuliah. Gitu kan? Nanti baru nanti istirahat sebentar, jam 1 praktikum. Gitu kan? Kalau jadi mahasiswa jangan itu aja. Kita contoh contoh sejarah kita. Jadi dokter kelas yang 8 kuliah nanti ada waktu 2 jam digunakan buat hafal Al-Quran, hadis, digunakan untuk rakaat. Sebentar lagi ada apa nih? Acara oka ini. Ada oka kita rapat. Bisa diatur positif. Kemudian praktikum. Nanti sore setelah praktikum khusus bahasa Inggris. Malamnya bahasa Arab. Begitu seorang mahasiswa muslim diisi hari-harinya dengan kegiatan-kegiatan positif, apalagi pemuda. Musuh terbesar pemuda ada yang tahu? Apa musuh terbesar pemuda? Apa namanya? Apa dia? Musuh terbesar pemuda? Malas ya? Ya, musuh terbesar pemuda adalah waktu luang. Waktu luang. Jadi pemuda itu macam-macam karena dia ada waktu luang, nganggur, itu musuh terbesar pemuda. Sedangkan usia muda identik dengan eksistensi, identik dengan mencari perhatian. Ketika waktunya nganggur, nah ini sudah mulai keluar perusahaan pemuda. Gatel, ingin bergerak, eksistensi, ingin diperhatikan. Lalu belum lagi ngapain tuh? Gak ada kerjaan nih. Ini bakar rumah ya? Ayo. Ini mau ngomong. Ayo betul-betul di jalan, ngapain? Kan begitu. Sumbernya adalah ini, sehingga ulama kita menjelaskan Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini dokter sekaligus ulama besar. Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini dokter sekaligus ulama besar. Beliau mengatakan wa nafsuka in asghaltaha bil haqqi wa illa asghalatka bil batil. Sesungguhnya jiwa dan waktumu kalau tidak disibukkan dengan kegiatan positif yang hak, kalau tidak disibukkan dengan yang hak, pasti disibukkan dengan batil. Jadi jiwa kita, apalagi pemuda, waktu kita kalau tidak kita isi dengan kegiatan positif, pasti diisi dengan kegiatan negatif, pasti negatif, minimal sia-sia. Pasti begitu. Jadi bagaimana sekarang mahasiswa muslim, mahasiswa dokter, kedokteran, psikologi, mencari kegiatan-kegiatan positif. Jangan sampai ada waktu yang luang, nganggur. Karena pemuda itu waktu luang pasti nanti aneh-aneh yang muncul. Ya, aneh-aneh. Usia muda ini usia mencari asistensi, mencari perhatian. Bagaimana diakui dia tidak usia muda.
masih mending mencari perhatian dan eksistensinya dengan prestasi, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang tidak diisi dengan kegiatan positif, akhirnya mencari perhatiannya dengan hal-hal negatif. Ya itulah kebut-kebutan di jalan. Itu sebenarnya buat apa kebut-kebutan di jalan? Kan keren-kerenan, mengambil perhatian. Kemudian rambut dicat macam-macam. Itu buat apa sih? Ya, kemudian semua muka dibolongin, telinga dibolongin, hidung dibolongin, bibir ada enggak? Tidak. Mata? Ya, ada ya. Iya, dibolongin itu buat apa sebenarnya sih? Ya, buat apa? Bolongin itu buat apa sebenarnya? Kan pengen eksistensi, pengen diperhatikan. Cuma caranya salah. Harusnya pemuda Islam, pemuda Muslim, mahasiswa Muslim, cari perhatian eksistensinya dengan prestasi dan memberikan manfaat pada orang banyak. Ya, memberikan manfaat pada orang banyak harus berprestasi. Tadi saya sudah kasih tadi. Nah, sehingga di zaman dahulu itu kedudukan ulama sangat penting. Coba kita lihat sekarang ini, saya buat buktiannya Imam Syafi'i. Ini perkataannya Imam Syafi'i ya. Perkataannya Imam Syafi'i tentang pentingnya dunia kedokteran. Jadi jalan jihad kita sekarang ada di sekalian. Jalan jihadnya teman-teman dokter, jalan jihadnya teman-teman psikologi, dunia kesehatan pikiran. Ini kita sekarang sedang berjalan di jalan jihad yang mulia, mendapat perhatian orang banyak dan mendapat perhatian para ulama. Ini saya mungkin perkataannya Imam Syafi'i. Adik-adik sekalian, saya harapkan semuanya nanti sini. Saya sangat berharap dan berdoa adik-adik sekalian semuanya bisa membaca huruf gundul. Tidak bisa semuanya, apa itu teman aja. Bisa ya, tapi huruf gundulnya berharap. Bisa ya? Harus bisa. Harus bisa ya. Kalau bahasa Inggris bisa, bahasa Arab harus bisa. Ya, ini gundul Arab ya, bukan gundul Melayu. Harus bisa. Perkataan Imam Syafi'i itu ya. La a'lamu ilman ba'dal halil harami ambalu minatik illa anna ahlul kitabi qad ghalabuna alaihi. Perkataan Imam Syafi'i. Saya tidak tahu ilmu setelah halal dan haram, yaitu ilmu agama ini, ambalu yang paling berharga minatik, yaitu ilmu kedokteran. Itu nafari. Ya. Ya, illa anna ahlul kitabi ya ghalabuna alaihi, tetapi ahlul kitab mengalahkan kita. Riwayat yang lain Imam Syafi'i mengatakan doya'u sulusain wa waqaluhu ila al-yahudi wan nasara. Kita umat Islam telah menyia-nyiakan sepertiga ilmu, yaitu ilmu kedokteran, kata Imam Syafi'i. Dan kita telah menyerahkan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Ini Imam Syafi'i mengatakan. Jadi umat Islam sudah melalaikan satu ilmu bermanfaat, ilmu kedokteran. Sekarang tugas kita, ya bahasanya bola panas kanan kita. Tugas kita semua dari sekalian jangan jihad yang utama, berbuah surga tertinggi. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan lagi, la taskunanna, jangan sekali-kali kalian tinggal. Ya, la taskunanna baladan la yakunu fihi alimun yuftika an dinika wala tabibun yunabbiyuka an amri badanik. Imam Syafi'i mengatakan jangan sekali-kali tinggal ya, di suatu balad, di surat al-balad ya. Suatu negeri, jangan sampai tinggal satu negeri tempat ya, la yakunu fi alimun, tidak ada seorang alim ulama yuftika an amri ini yang memberikan fatwa tentang urusan agama, halal haram dan sebagainya. Ya. Kemudian wala tabibun, tidak ada dokter. Yang dokter ini yunabbiuka an amri badanik, yang memberikan info tentang badan, kesehatan badan. Jadi kata Imam Syafi'i, jangan tinggal di suatu tempat tidak yang datang itu tidak ada dokter dan tidak ada ulama. Biasa. Insyaallah ya. Nah, teman-teman dokter ya, teman-teman kesehatan, jalan kita mulia. Harus mana nih? Belajar yang mana? Perintah agama dan berbuah surga tertinggi. Jelas ya? Oke, next lagi lanjut ya. Nah, dulu ilmuwan muslim hebat. Saya ingin ceritakan, biar kita ingin dulu sejarah kita. Sejarah dulu kita, ya. Oke, coba next lagi. Nah,
sejarah kita dulu. Ilmuwan Muslim. Mengapa Imam Syafi'i mengatakan doa yang usul kalian? Dulu kita sudah menyanyiakan seperti ilmu ini ilmu kedokteran. Kenapa? Karena kita sudah tahu dahulu umat Islam menjadi pelopor ilmu-ilmu dunia, menjadi pelopor. Ini Muslim semua yang menemukan peredaran darah, yang menemukan alat operasi, yang menemukan operasi SC, operasi cesar itu cuma Muslim yang menemukan. Yang menemukan imunisasi, yang menemukan alat-alat bedah. Sekolah bedah terkenal dulu itu di Andalusia Spanyol. Dulu namanya apa? Andalusia. Kemudian umat Muslim akidahnya melemah, tidak kembali kepada agama, terlena dengan kemewahan dunia, kemudian semangatnya hilang, semangat beragamanya runtuh, lemah, dikuasai oleh musuh Islam. Indonesia jatuh ke tangan orang-orang non-Muslim, orang kafir kembali, sehingga orang Muslim saat itu terhina dan terusir dari Andalusia. Padahal di Andalusia adalah sekolah Islam, sekolah pusat ilmu, pusat studi ilmu, dan sekolah kedokteran pertama di muka bumi. Andalusia Spanyol. Ya, disitulah. Nah, ini ulama-ulama yang ini. Abdul Qasim Al-Zabrawi itu pendiri sekolah pertama. Ibarat dikenal dengan namanya Abdul Qasis. Orang Barat kenalnya Abdul Qasis. Pertama dia Muslim yang pertama. Kemudian Ar-Razi ini luar biasa. Ar-Razi ini bapak kedokteran Islam. Ibarat dikenal dengan namanya Rozes. Ya, dia yang menemukan vaksin, dia yang menemukan benang dan pembedahan. Ini hal-halnya dia. Ulama Islam yang menemukan. Ibnu An-Nafis yang pertama kali peredaran darah. Kemudian ada buku namanya Al-Hawi, karya Ar-Razi, panduan kedokteran di sekolah-sekolah kedokteran Eropa. Saat itu Eropa masa kegelapan, tidak ada apa-apanya. Umat Muslim yang menemukan. Ya, kemudian Abdul Qasim Al-Zabrawi juga dia adalah sekolah bedah pertama di Andalusia Spanyol. Ini Islam yang mau ini. Umat Islam. Ya, kita raih kembali. Siapa yang meraihnya kalau bukan kita? Siapa kalau bukan kita? Siapa lagi kalau bukan kita yang mengembalikan sejarah kejayaan umat Islam? Bahkan saat itu semua ilmu, bukan hanya kedokteran saja, yang menemukan pesawat terbang ilmu Muslim, yang menemukan lampu, yang menemukan ini semua umat Muslim. Tetapi ketika umat Muslim ya akidah dia jauh dari agama, ya dia lalai dengan kehidupan dunianya, tidak kuat pokoknya, akhirnya mereka dikuasai oleh seperti apa? Sallallahu alaihi wasallam. Ditimpakan kehinaan, ya. Ditimpakan kehinaan, ditimpakan karena menjauh dari agama. Itu orang tumbuh jihad, ya. Wa khostum akhir kita berpegang dengan asnabul baqar. Ya. Apa kata Nabi SAW? Sallallahu alaihi wasallam, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Ya, kalau kita sudah meninggalkan agama, jauh dari agama, prinsip-prinsip agama, apa kata Nabi SAW? Kalian akan ditimpakan kehinaan dan la yanzi'uhu, tidak akan Allah cabut hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali pada agama kalian. Sekarang kaum muslim sekarang sedang berada di posisi bawah atau di atas? Sedang jauh dari agama, benar? Sedang jauh dari agama. Jauh. Ini tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala kehinaan tersebut. Nah, ketika sudah jauh dari agama, akhirnya kaum muslimin banyak runtuh, dikuasai, Baghdad diserang, khalifah muslim runtuh. Kemudian buku-buku kaum muslimin dibawa ke Eropa semua. Buku-buku dan temuan kaum muslimin dibawa ke Eropa, apalagi yang di Andalusia, pusat peradaban Islam saat itu. Andalusia terkenal pusat peradaban Islam, lahir ulama, lahir ilmuwan, sekolah kedokteran, itu runtuh diambil saja. Kemudian setelah munculnya Nobel istilahnya, ya, mulailah orang-orang Eropa mengumumkan, saya menemukan lampu, saya menemukan ini, saya menemukan pesawat, saya menemukan ini. Padahal itu adalah pertemuan-pertemuan kaum muslimin. Kaum muslimin. Ini ilmu muslim yang menemukan. Apalagi ilmu astronomi. Ya, Al-Biruni sudah tahu ukuran bumi ini berapa. Sudah tahu dengan beberapa batasannya. Tahu diameternya. Ya, luar biasa ya. Kemudian istilah-istilah zaman dulu ada alkemi, istilah Islam, alkohol, istilah Islam.
Al-Jabbar. Islam kan yang nemuin. Ya, istilah-istilah yang banyak. Kemudian banyak diubah. Itu dari ilmu Islam bukan semua. Ya, hanya saja setelah mulai kemajuan zaman, ada internet, ada apa, barulah orang-orang Eropa mengundurkan diri. Saya nemukan ini, saya nemukan ini, saya nemukan ini, padahal perempuan kaum muslimin semuanya. Ya, sejarah-sejarah banyak ya, muslim ya. Nah ini kita sebagai mahasiswa muslim kita rebut kembali. Ya, oke. Next lanjut. Ya. Nah begitu juga yang penting jadi selain itu juga kesehatan ini perhatian negara ya. Perhatian negara ya. Perhatian negara sehingga kadang-kadang kesehatan ini menjadi janji-janji. Ya, jadi kalau ada orang pengen apa? Janji biasanya ada dua janjinya. Pendidikan gratis dan kan dua ini yang selalu kan. Makanya kesehatan penting. Tapi ya itu lah ya, mirip-mirip pilkada. Nah, kalau pilkada, ini katanya orang yang hati. Pilkada jadi lupa. Pilkada jadi kalau dia pilkada gimana? Ya kalau dia lupa jadi. Ya, paham kan ya? Lanjut aja deh. Oke. Nah ini tenaga medis ya. Jadi kita tenaga medis, tenaga kesehatan ini harus semangat. Ini bahannya besar. Nah ini sekolah bedah pertama muslim. Operasi cesar itu ilmu muslim yang menemukan. Ya, cuma kok yang terkenal namanya cesar karena menolong kelahiran seorang raja Romawi yaitu Julius Caesar. Gitu. Tapi yang namanya ini non muslim kan itu. Non muslim yang bukan orang Caesar. Ya. Bios dan sebagainya. Ya. Dan ini adalah hafalan kita di bidang kesehatan mendapatkan motivasi Allah berfirman aman ahyaha ya apaan nama yang nasajanya. Siapa yang menghidupkan salah satu manusia membantu hidup seolah-olah memberikan kehidupan kepada manusia seluruhnya. Ya, ini kan petugas kesehatan punya nilai ibadah yang besar, coba lihat juga. Ya, di tenaga kesehatan luar biasa ya, ini jalan cita kita utama belajar yang rajin. Ya, sekolah yang tinggi, punya himmah aliyah, cita-cita yang tinggi. Ya, jadi kita boleh bercita-cita yang tinggi, pengen begini. Ya boleh bercita-cita dan bermimpi boleh. Jangan sampai bermimpi aja udah takut. Baru bermimpi aja udah takut. Jangan, mimpi kok indah kok. Ya, mimpi indah, cita-cita yang tinggi. Jadi manusia yang bermanfaat. Ya, jadi tenaga medis seperti ini. Ya oke, next lagi. Nah begitu juga dengan hukum Islam. Jadi hadirin sekalian ya, Islam mengajarkan jangan hanya menjadi apa-apa harus kembali ke agama dan orientasinya yang lain. Kalau ingin menjadi dokter, jangan jadi dokter saja. Kalau ingin menjadi psikolog, jangan menjadi psikolog saja. Tetapi jadilah dokter muslim, psikolog muslim. Bagaimana dokter muslim? Dokter muslim, dokter yang dia tindak tanduknya peduli dengan agama. Contohnya jadi dokter muslim. Nanti setelah jadi dokter uangnya banyak tak? Banyak tak jadi uangnya untuk jadi dokter? Banyak tak? Banyak lah pasti ya, insya Allah ya. Makanya laporan dokter tidak pernah tertolak. Ya. Ada tak laporan dokter ditolak? Ya kayaknya susah ditolak ya. Kalau anaknya nggak mau, ibunya masih mau. Ya. Jadi jadi dokter ya. Jadi dokter muslim, jangan jadi dokter saja, tetapi jadi dokter muslim. Kalau ada hartanya sumbangkan, bangun masjid, ya datangi pondok pesantren apalagi di Aceh banyak kan.
datang ke pondok pesantren, bilang sama anunya, sama yang punya pondok pesantren, yang mengurusnya, Pak Ustaz, di pondok pesantren ini siapa yang paling semangat menghafal Al-Quran? Oh, yang ini. Kalau gitu bilang sama dia, nggak usah mikirin masalah bayar uang, saya yang tanggung semuanya. Itu dokter muslim. Bagaimana dokter muslim? Jangan jadi dokter saja, tapi jadi dokter muslim. Bagaimana dokter muslim? Kalau sedang praktek, ada yang sama, ada yang nggak mampu, kita gratiskan. Ada yang uangnya sedikit, ya udah bayar secukupnya. Ada yang nggak mampu, bahkan kita yang membayarkan. Itu dokter muslim. Ya. Bagaimana menjadi dokter muslim yang baik? Belajar, mengembangkan ilmu kedokteran Islam, ada Tibun Nabawi, ada herbal dan sebagainya. Itu dokter muslim. Jadi jangan jadi dokter saja, jadi dokter muslim. Psikolog juga demikian. Belajar di kesehatan, konsul sama teman-teman, memberikan konsultasi gratis. Kemudian dokter muslim juga membuat bakti sosial, membuat pengobatan massal gratis, membantu orang-orang tidak datang pengobatan massal gratis, ya, dengan membawa nama Islam. Dan sebagainya. Itu adalah dokter muslim. Jadi sekali lagi, jangan jadi dokter saja, jangan jadi psikolog saja, jadilah dokter muslim dan psikolog muslim. Itu, ya, harus memberikan manfaat. Karena adik-adik sekalian, ini umat Islam di saat ini. Umat Islam ini tidak kekurangan orang pintar. Umat Islam tidak kekurangan orang hebat. Umat Islam juga tidak kekurangan orang kaya. Tapi umat Islam ini kekurangan orang yang peduli dengan agamanya. Ini kekurangan umat Islam tadi. Umat Islam tidak kekurangan orang pintar, banyak orang pintar, banyak orang muslim yang pintar banyak. Tidak kekurangan orang hebat, orang muslim juga banyak yang hebat. Orang muslim ini sudah menjadi negara yang diperhitungkan, negara-negara yang diperhitungkan, negara muslim. Makanya sekarang berusaha dijatuhkan. Muslim yang kaya banyak, uangnya kaum muslimin banyak, uangnya kaum muslimin banyak, ya banyak. Terbukti pas lebaran itu banyak ya, pas lebaran sama ini, ya tiba-tiba kayak mendadak semua. Dia nggak pas lebaran. Ada uangnya kan? Ada, diusahain ada. Ya. Tiket pulang kampung sekian puluh juta ada. Ya. Jadi kaum muslim ini kaya. Ada dana umat Islam besar. Ya, dananya umat Islam besar. Ada. Orang pintarnya ada, kaum muslimin, orang hebatnya ada. Tetapi umat Islam kekurangan orang-orang yang mau peduli sama agamanya. Ini kurang. Yang mau peduli care sama agamanya. Ini agama Islam sedang dijatuhkan. Biasa-biasa aja emang gue pikirin EGP emang gue pikirin. Ya. Kemudian Syiah mau masuk ke kampus, ya. Pemahaman Syiah dan liberal mau masuk ke kampus. Sudah ada apa? Sudah mereka mulai masuk kampus. Kemudian pemikiran liberal sudah masuk kampus. Mereka sudah berani buat apa? Buat buletin, ada buletin. Mereka sudah berani buat buletin. Kita muslim kemudian sampai wae mas. Jadi masalah Jawa ya. Tenang-tenang, nggak ada pikiran, nggak apa, nggak peduli, nggak care. Itu yang kurang kita sekarang. Ya, tidak care dengan agama, padahal Allah sudah berfirman, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian di dunia dan di akhirat. Dan kita sudah membuktikan. Ya, kita sudah membuktikan adik-adik sekalian. Saya pribadi sudah membuktikan. Ya, dengan kita menolong agama Allah, nanti Allah akan mudahkan urusan-urusan kita di dunia dan akhirat. Dimudahkan oleh Allah. Nanti ada saja cara Allah menolong kita dan memudahkan urusan kita di dunia kalau kita menolong agama Allah dan peduli sedikit dengan agama. Saya kalau mau ceritakan tapi takut riak, takut sombongnya. Saya banyak urusan-urusan saya diperlukan.
maksud saya sekarang dalam waktu 2 tahun langsung dapat sekolah, dapat beasiswa sekolah, langsung gampang. Seperti yang lain 5 tahun ngumpulin modal dan sebagainya, saya cepat, ya cepat. Ya. Kemudian juga ada angin, ada hujan, tiba-tiba bisa berangkat haji. Yang lain nunggu mungkin 20 tahun belum bisa haji. Ya, saya tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba ada rezeki berangkat. Banyak mudah-mudahan yang kalau kita menolong agama Allah, Allah akan menolong dan mempermudah hidup kita di dunia maupun di akhirat. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan menyelisih janjinya. Kalau kita sudah menolong untuk Allah, pasti Allah akan menolong untuk kita di dunia dan di akhirat. Ya, demikian. Jadi dari sekalian, ya, di dalam kehidupan ini kita berusaha bagaimana kita mencari cara untuk menolong agama Allah, menolong agama Allah. Jangan biasa mulai sekarang, jangan sampai kita punya ada mindsetnya yang tadi jadi mahasiswa biasa itu, tak ada plus-plusnya. Ya, jadi muslim juga biasa aja plus-plusnya. Ya, bagaimana mahasiswa selama fakultas kedokteran ini sudah saya cuma ingin berangkat sekolah, pulang, selesai, ujian selesai. Nah, ya harus ada nilai plusnya, punya semangat diri dan punya motivasi dan kualitas yang bagus. Ya, nah kalau sudah kualitasnya bagus, ipar, ya IP-nya bagus, bermanfaat, kemudian punya ilmu bahasa Arab yang bagus, hafalannya banyak, kemudian aktivis juga, pintar manajemen diri, akhlaknya mulia, kira-kira mudah dapat jodoh nggak? Mudah dapat jodoh? Mudah kan? Kan mudah gitu kan? Mudah dapat jodoh dan sebagainya. Mau tidak setelah lulus langsung dapat jodoh? Oh, sebelum lulus saja gue baik. Ya, dapat jodoh yang baik, dapat pekerjaan. Ya, jadi begitu ya seorang itu seorang pemuda harus bermanfaat. Ya, harus semangat dalam hal kebaikan. Ya. Nah, kemudian ini ya kita bahas sedikit ya karena dia sekarang di mahasiswa. Ya. Ini pada beberapa permasalahan mahasiswa di depannya ya. Apalagi mahasiswa fakultas kedokteran ini memang agak unik. Ya. Jadi teman-teman yang di kedokteran ini agak unik. Harus belajarnya agak plus sedikit ya. Belajarnya harus semangat sedikit. Karena nanti belajarnya bahasa enaknya belajarnya harus lebih banyak dan lebih berat. Khusus teman-teman di kedokterannya. Ini sekarang sudah mulai belajar ya. Gimana belajar kedokteran, enak atau bagaimana? Enak menikmati atau bagaimana belajar kedokteran? Iya. Bagaimana, terpaksa atau menikmati? Iya, terpaksa menikmati. Kedokterannya. Ada yang masuk kedokteran ini dipaksa sama orang tuanya? Ada yang dipaksa orang tuanya enggak? Ada ini ya. Ya. Masuk kedokteran dipaksa sama orang tua. Sebenarnya anaknya tak mau, tapi orang tuanya itu pokoknya masuk kedokteran lah ya. Kalau enggak harus dapat anak kedokteran. Ya. Kadang-kadang kan orang tua ngebet ya. Tapi adik-adik sekalian ya, saya juga mau cerita. Dulu saya juga sama. Saya juga tidak terbetik keinginan saya untuk masuk ilmu fakultas kedokteran karena saya lebih suka fisika dan matematika. Saya lebih suka. Dulu saya lebih suka fisika dan matematika. Itu lebih menantang. Jadi kalau fisika sama matematika, ya saya ikut olimpiade malah dulu. Jadi kalau fisika sama matematika ada soal kita masih ngerjain, masih bisa ubah-ubah sana, ubah sini, putar sana, putar sini supaya dapat jawaban itu. Itu fisika matematika. Tapi kalau sudah biologi, tidak tahu ya sudah pasrah sudah. Mau hitung kancing nggak bisa. Mancing nggak bisa, jadi rambut 1, 2 nggak bisa. Iya tidak? Ya nggak bisa. Ya kan?
Mau belajar anatomi nggak tahu ya sudah habis. Tapi kalau matematika, fisika muter sana, muter sini, muter sana, sebenarnya dapat. Minimal kalau udah dapat ya sudah muter. Saya juga sama, saya juga dulu awalnya tidak suka, tidak suka. Tetapi biasa memang orang tua sangat mendorong, orang tua kakek mendorong, ya pengen masuk, akhirnya saya masuk, akhirnya lama-lama ya terpaksa menikmati, tapi ternyata setelah lulus, setelah bekerja, ternyata kita mendapatkan kenikmatan yang sangat banyak. Jadi adik-adik sekalian yang tadi ngakunya terpaksa masuk ya terpaksa masuk fakultas kedokteran ini, tolong dinikmati dulu sebentar ya. Kalau nggak bisa terpaksa menikmati dulu. Ya, nanti kalau sudah ke depan baru sadar ternyata takdir Allah itu yang terbaik. Allah sudah memberikan jalan jihad terbaik dan takdir terbaik pada kita untuk berjihad di jalan kedokteran. Ya, nikmati belajarnya dulu ya. Menghafal pelan-pelan, yang belum biasa menghafal dilatih hafalannya. Saya juga dulu sama, tidak suka menghafal. Ya, paling tidak suka menghafal. Harusnya kita diajarkan juga melupakan. Iya, karenanya itu susah ya. Makanya orang Indonesia itu susah move on. Karena diajarkan mengingat aja, tidak pernah diajarkan melupakan. Susah move on-nya. Memang susah ya, jadi ada sekalian memang belajar ilmu kedokteran, ya, kesehatan memang tantangan utamanya adalah apa? Menghafal kan? Menghafal. Sekarang sudah mulai banyak menghafal kan? Udah macam-macam menghafal ya. Menghafal paling berat itu kan anatomi. Anatomi dulu kiranya kita itu cuma tulang betis. Tulang itu ternyata tulang betis namanya harus tibia. Ya, kemudian kita hafal lagi sebelumnya sukusnya, apa sudah mulai hafal belum ya? Sudah mulai hafal ya? Ya, saya ingat dulu ya, itu di kaki kita ini ada di tulang kaki ya. Di bagian tarsal kita ini ada namanya suatu tempat, suatu lekukan kecil. Di sana lewat sebuah tendon pada tulang. Ya, pada tulang ada lekukan kecil. Saya masih hafal sampai sekarang namanya adalah sulcus tendinius musculis flexoris hallucis boni. Ada itu, saya masih hafal sampai sekarang. Ada namanya, coba cek di atlas sulcutannya. Cek, ada namanya. Sulcus tendinius musculus flexoris flexis hallucis boni. Itu ada namanya. Ya memang begitu adik sekalian, kalau kita bisa menikmati kita terpaksa menikmati. Ya, kemudian adik sekalian memang permasalahan apa dalam ilmu kedokteran ini adalah permasalahan utamanya adalah kita menghafal ya. Menghafal mau tidak mau kita banyak menghafal. Bagaimana solusinya banyak menghafal? Yang pertama ya kita harus melatih. Jadi jangan pasrah ya. Saya juga dulu sama. Awal-awal dulu itu menghafal ini sepertinya berat ya. Menghafal ini cukup berat. Awal-awal. Ya, awal-awal ini menghafal cukup berat. Ya karena saya tadi ya tidak suka menghafal. Yang di sini banyak kita suka menghafal atau suka lupakan. Ya, suka lupakan ya tadi nggak mau. 5 menit lagi ya. Sampai jam 11 ya. Nah solusinya ada sekalian, kalau kita menghafal, memang menghafal ini dilatih. Jadi jangan pasrah. Jadi namanya bagaimana supaya hafalannya kuat ya dilatih. Dilatih terus menghafal. Jangan sampai dilatih sehingga nanti kita punya kemampuan menghafal. Ya, menghafal. Jadi kita memang harus dilatih terus nanti punya kemampuan menghafal yang kuat. Dilatih terus ya. Coba balik sedikit yang tadi, kita balik lagi. Balik. Lagi terus. Lagi balik. Yang ini, yang naik, yang tiga lagi. Yang A coba apa? Yang A. Balik. Nah ini masalahnya. Ini berapa solusinya ya mahasiswa? Tadi sudah saya jelaskan di indikasinya. Ini saya percepat sedikit dengan 5 menit ya. Nanti mungkin kita diskusi aja lah ngobrol enaknya. Nah, ada beberapa masalah ya mahasiswa. Yang pertama manajemen waktu. Ini mohon maaf ya.
Kadang mahasiswa itu sok sibuk. Terus terang aja ya, langsung buka kartu aja. Mahasiswa itu apa? Sok sibuk. Ya. Disuruh apa? Disuruh belajar agama, sibuk. Disuruh begini sibuk mahasiswa ya. Tapi sibuknya ngapain? Ya Facebookan, Twitteran, ya, update status ya. Update status lagi di kamar mandi nih. Aku komentar habis gitu. Ya, kamu ngapain sih gitu ya? Aku komentar dan sebagainya. Aku sayang kamu celananya gitu. Kan gitu ya. Jadi sosial ya. Ini permasalahan utama mahasiswa. Jadi sebenarnya kita harus ngatur waktu, punya manajemen waktu. Ini kapan-kapan kalau waktunya panjang ini kita bisa sharing ya bagaimana manajemen waktu dalam Islam. Ya, dalam Islam betul ya. Allah itu banyak bersumpah dengan nama waktu. Ya, Allah itu bersumpah dengan nama waktu juga kita lihat Wasyamsi wa duhaha wal lail ya wal asr dan sebagainya itu Allah bersumpah dengan nama waktu. Kalau kita belajar bahasa Arab ya, dan kaidah sumpah yang namanya muqsam bihi itu artinya sesuatu hal yang mulia. Kalau Allah bersumpah dengan sesuatu berarti sesuatu ini mulia. Itu waktu. Menjadikan sama Islam bagaimana kita membuat mengatur waktu. Caranya bagaimana ya kita membuat agenda. Jadi mahasiswa harus membuat agenda. Jangka panjang, jangka pendek, jangan selalu siklus. Contoh yang mahasiswa dia punya jangka panjang. Mahasiswa punya program jangka panjang. Contohnya selama kuliah 4 tahun saya harus hafal 5 juz. Ini program target. Kemudian jangka pendek ya, 1 semester ini mungkin saya hafal 9 juz. Ya, setelah kuliah nanti skor TOEFL saya harus 550. Setelah kuliah skor IELTS saya ini harus sekian. Harus 6 misalnya atau 6,5. Ya bisa sekolah 2 minggu itu apa? Bagaimana cara meraih target tersebut? Prinsipnya begini adik-adik sekalian, ya orang yang punya target kemudian tercapai 5% lebih baik daripada orang yang tidak punya target sama sekali. Ada orang bilang, Ustaz, saya sudah punya target kok. Saya targetkan semester ini saya menghafal Al-Quran. Ya kemudian setelah 1 semester, Ustaz setelah 1 semester ternyata tidak terhafal 1 juz, tapi yang terhafal cuma 5 surat. Ya, gagal saya. Ya. Tapi kita katakan ini bukan gagal. Lebih baik punya target tercapai 5% daripada tidak punya target sama sekali. Ya, tidak? Oleh karena itu sekarang adik-adik di rumah sampai rumah susun target. Jangka panjang yang pendek. Jangka panjang misalnya selama 4 tahun kuliah skor TOEFL saya harus 550. Saya mau lanjut keluar sekolah negeri. Skor IELTS saya 6,5. Ya, nanti pokoknya saya lulus tahun ini tahun 2017. Oh saya harus lulus tahun sekian. Ini tadi jangka panjang. Nanti habis itu harus saya nikah punya anak gitu ya terusnya ya. Nah, buat target. Kemudian jangka pendek, jangka menengah, jangka pendek itu target tulis kemudian tempel di nikah harus punya. Jadi prinsipnya adalah orang yang punya target tercapai 5% lebih baik daripada orang yang tidak punya target sama sekali. Jadi mulai sekarang harus ada targetnya tuh. Ya, ada targetnya ditulis. Ya, membuat agenda dan ini pun ajaran Islam kan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, perhatikan apa yang akan engkau lakukan. Itu artinya apa? Dasarnya esok. Sehingga seorang muslim dia harus tahu apa yang dilakukan esok hari. Misalnya saya hari ini, aku coba. Ya, baik ya. Misalnya saya sekarang, saya agenda saya besok tahu. Saya sudah tahu dari bangun subuh nanti saya begini, nanti bangun subuh nanti habis sholat subuh saya baca zikir pagi petang, kemudian saya baca ini, saya setorkan hafalan, saya ngobrol sama anak-anak saya, kemudian nanti jam berangkat besok saya ada jadwal isi seminar lagi, habis isi seminar saya kesini, nanti maghribnya saya ngajar, nanti setelah isanya saya berkunjung ke rumah ibu dan sebagainya itu gitu. Jadi seorang muslim esoknya sudah tahu ngapain. Falton suruh nafsu ma qaddamat lighad. Jadi seorang muslim itu begitu, hari ini besok sudah tahu ngapain aja. Jangan sampai esok hari tidak ada. Esok hari tidak ada apa yang ngapain esok hari yang baru mengalir aja seperti hidup. Ya, besok pagi besok saya nganggur. Ya, sehingga besok ada temannya bro, ayo bro, kemana? Ayo pokoknya ayo. Temannya beli HP. Ya, dia tuh bagus ya. Sampai rumah sadar, mau saya beli HP. Nah, itu. Selalu HP lama belum lunas. Nah, gitu kan akhirnya nggak punya ini. Jadi ada sekalian gitu ya.
Oke, waktunya sudah habis ya, kapan-kapan kita lanjutkan. Mungkin kita cepatkan sedikit ya, ada beberapa musuh fase kejenuhan belajar ya, ada beberapa solusinya, sering ngumpul sama teman, kelompok belajar, ingat kembali amanah orang tua. Terus lanjut permasalahan mahasiswa lagi. Next, lingkungan yang tidak kondusif ya, cari lingkungan yang bagus, tempat kos yang bagus, teman-teman yang gaul sama teman-teman yang bagus ya, ikut organisasi yang bermanfaat. Oke, langsung aja lagi ya, pergaulan bebas, masalah cinta juga sama ya, masalah cinta berat ya, ini berat ya, ini urusan hati ini berat ya, banyak yang studinya hancur, agamanya hancur, itu masalah cinta, cuma masalah apa, masalah baper doang ya, masalah urusan hati, masalah ini yang buang-buang waktu ya, habis itu karena apa isinya cuma itu aja ya, habis nembak senang sebentar, habis itu ngambek bujuk, ngambek bujuk, putus. Buang waktu. Itu aja isinya. Habis nembak senang sebentar sudah. Ya, ngambek bujuk, putus. Marah-marah. Kalau kita asik belajar, dia dekat sama kita tuh malas. Sesek. Ya. Kita lagi senang-senang praktikum, tiba-tiba itunya sedang didekati sama orang lain, praktikum panas. Susah. Ya kan? Susah. Gak pernah ya. Bikin HP-nya periksa selingkuh. Apa gimana sih kalau selingkuh? Habis putus jadi pas jadian panggilnya papa sama mama. Setelah putus janda-janda. Ya, jadi jangan disibukkan dengan itu ya. Habis waktunya nanti. Pemuda Islam habis waktunya urusan itu ya, urusan yang banyak buang-buang waktu, buang-buang harta itu. Main perasaan aja, yang terlalu main perasaan ya, ganti dengan hal-hal bermanfaat, itu buang-buang waktu, itu aja isinya ya. Saya bertanya teman-teman saya, ngapain isinya? Ya itu aja lah ya, paling sebentar senang-senang, habis itu ngapa-ngapa kan ya, bujukin lagi, maafin dan sebagainya, keluar yuk, itu buang-buang waktu, habis waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Kemudian juga ada masalah skripsi macam, nanti kita lanjutkan ya, sebaik-baik skripsi adalah yang tidak menunda resepsi. Dan seterusnya. Oke, mungkin demikian aja ya dari sekalian, mungkin kita lanjutkan ke ini aja ya, tanya jawab, ngobrol-ngobrol ya dan sebagainya ya, saya kembalikan kepada moderatornya ya. Silakan.